Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Pekerjaan itu banyak dan bermacam-macam. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Mungkin ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk memberikan jaminan rezeki kepada setiap makhluknya yang jumlahnya dan jenisnya juga tidak terhitung. Ada jenis rezeki yang lebih banyak menggunakan akal, ada jenis rezeki yang banyak menggunakan tenaga. Tapi apapun pilihan pekerjaan, sebenarnya bukan membedakan derajat martabat satu orang dengan yang lain. Misalnya kalau orang bekerja di tempat yang bagus dengan gaji yang tinggi, otomatis martabat spiritualnya lebih tinggi ketimbang mereka yang bekerja di tempat yang relatif kotor dan tempat yang sangat sederhana. Karena banyak di masa lalu para orang-orang mulia, para kekasih Allah itu justru pekerjaannya kadang-kadang menjadi tukang besi, kadang-kadang menjadi tukang batu, kadang menjadi tukang bangunan, bahkan pemintal kapas dan lain-lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pilihan pekerjaan itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani setiap pekerjaan yang kita dapat dengan ilmu, dengan kesungguhan, dan dengan ketulusan. Karena bisa jadi pekerjaan sederhana yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki justru membuat Allah berbangga, Allah ridho, Allah mencintai kita. Di zaman akhir ini malah pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak kita bayangkan sebelumnya bermunculan. Kalau dulu orang bekerja harus keluar rumah, bahkan merantau di tempat jauh, bahkan keluar negeri. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan sesuatu justru bisa dilakukan di rumah. Misalnya sambil melihat televisi, sambil bercengkerama dengan keluarga, sambil bersenda gurau dengan anak-anak dan seterusnya. Bisa kita lakukan di rumah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Dia mencipta rezeki, dia mencipta pencari rezeki, dan dia juga pencipta jalannya rezeki. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog atau podcast yang bagus, yang lebih berkualitas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih sungguh. Harapan saya vlog baru yang mampir di pintu KW kalian menjadi vlog yang menghibur, yang bisa menjadi tontonan, syukur menjadi tuntunan, agar kalian semua bisa menjalani kehidup secara lebih berkualitas. Apalagi dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus tetap produktif dan berdampingan dengan COVID-19. Tentu jangan lupa pakai masker, ambil jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan jangan lupa juga optimisme, berbahagia, berkeyakinan, dan berdoa kepada Allah. Moga-moga kita tidak kena penyakit itu dan kita juga tidak menularkan penyakit itu. Dan moga-moga penyakit itu segera Allah hindarkan dari negeri kita, bahkan juga di seluruh dunia.
Para santri, ada satu jenis pekerjaan yang luar biasa, yaitu menjadi guru, menjadi ustadz atau ustadzah. Kenapa istimewa? Karena guru ini adalah orang dewasa yang secara sadar akan menuntun anak-anak bangsa yang saat ini masih muda, masih belia, dengan guru yang baik. Maka 10-20 tahun ke depan anak-anak muda, anak-anak belia ini akan menjadi sesuatu generasi yang bisa menjadi pemicu kemajuan dan menjadi semacam pengendali, semacam pilot bagi perkembangan negeri kita. Dan itu adalah guru. Persoalannya guru yang bagaimana yang akan bisa menjadi orang yang mampu menyiapkan generasi penerus. Di masa lalu kita punya guru, contoh guru yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan sistem pendidikan beliau yang kelihatan sederhana, tapi melahirkan orang-orang yang sangat istimewa. Pada saat bersama beliau, pada saat beliau tidak ada, orang-orang yang beliau didik itu bisa mengemban amanah yang luar biasa. Mereka punya kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sehingga setiap tantangan yang dihadapkan kepada mereka selalu bisa diatasi dengan baik dan sangat sempurna. Pada saat umat Islam masih sangat sedikit, mereka punya optimisme, punya keyakinan, punya semangat juang yang luar biasa. Dan ketika umat Islam sudah merambah di berbagai penjuru negeri, harta melimpah, keadaan mereka tidak banyak berubah. Mereka tetap menjiwai semangat hidupnya dengan perjuangan. Tidak tampak ada perubahan lebih mencintai dunia misalnya. Tidak, mereka tetap hidup sederhana, tetap zuhud, tetap mendahulukan perjuangan daripada kehidupan dunia. Ini sebuah contoh pendidikan yang sangat menarik, yang mestinya harus kita eksplorasi dalam rangka untuk menyiapkan generasi, khususnya generasi muda di Indonesia ini, agar ke depan Indonesia, negeri yang luar biasa potensi alamiahnya ini, dengan generasi yang terdidik dengan tepat, maka suatu ketika negeri Indonesia akan menjadi sebuah negeri yang kita idam-idamkan bersama, sebuah negeri yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para santri, guru yang berkualitas itu seperti apa? Guru di dalam bahasa Arab itu diistilahkan yang pertama dengan muallim. Guru yang muallim ini adalah guru yang mampu mengembangkan, memberikan situasi agar kecerdasan intelektual santri dan muridnya tumbuh berkembang maksimal. Ia mengenal murid dan santrinya dengan baik. Ia mampu memberikan fasilitas dan stimulasi agar intelektual santri dan muridnya tumbuh maksimal. Ia mampu mengkreasikan metodologinya
agar santri dan murid mencurahkan perhatian dan kesungguhannya. Ia juga selalu memperbaiki dan meningkatkan pengetahuannya. Ini adalah guru standar muallim. Yang kedua, guru di dalam bahasa Arab juga dibahasakan sebagai muaddib. Adaba yu'addibu ta'diban. Orang yang mampu menanamkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik. Guru yang bisa mengolah kalimat sehingga akhlak yang baik bisa diterima di hati para siswa, para santri, para murid. Dan guru kecuali mampu menjelaskan tentang akhlak yang baik, budi pekerti yang indah, sopan santun, dan lain-lain di depan santri muridnya, ia juga menjadi teladan, menjadi uswah. Hidupnya adalah uswah tentang akhlak yang baik. Ini guru yang berkualitas sebagai muaddib. Yang ketiga, guru juga dibahasakan dengan murabbi. Artinya guru yang bisa mengenali tentang proses tumbuh kembang santri dan muridnya. Bukan hanya dalam hal tumbuh kembang hal yang sifatnya dhahiriyah, tapi juga hal-hal yang sifatnya batiniyah, jiwanya, hatinya. Ia bisa mengapresiasi setiap ikhtiar anak bertumbuh. Mungkin kebaikan-kebaikan kecil, prestasi-prestasi kecil, dan mungkin sesuatu yang dilakukan sederhana. Guru yang punya kualitas murabbi ini bisa mengapresiasi, bisa menghargai, dan bisa memberikan stimulasi agar anak mampu melakukan hal-hal yang kecil. Karena pada hakikatnya kesuksesan besar itu bermula dari kesuksesan kecil. Para santri, yang keempat, guru itu juga dibahasakan dengan mursyid. Arsada yursyidu irsyadan. Guru yang berkualitas sebagai mursyid ini adalah guru yang mampu melihat jauh ke dalam jiwa santri dan bisa menakar seberapa santri ini memiliki kedalaman jiwa, sekaligus bisa memberikan asupan kebutuhan nutrisi rohani secara seimbang dengan kebutuhan santri, sehingga santri satu dengan yang lain ini bisa diberikan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan jiwanya. Guru mursyid ini adalah guru yang mampu menandai, mampu mengenali keadaan jiwa santri dan muridnya, sekaligus juga mampu memberikan nutrisi yang memadai. Maka murid ini akan tumbuh maksimal rohaninya, spiritualnya, dan juga agamanya. Nah, guru yang memang akan mampu menjadi pengubah keadaan
adalah guru yang memiliki paling tidak 4 aspek ini. Guru sebagai muallim, guru sebagai muadib, guru sebagai murabbi, dan guru sebagai mursyid. Guru yang paling tidak menguasai 4 aspek ini adalah guru yang mampu melakukan proses pendidikan bukan hanya pada saat dia berhadapan dengan santri, tapi juga dia bisa melakukan proses pendidikan pada saat dia tidak berhadapan dengan santri. Dia bisa melakukan proses pendidikan dengan diamnya. Ia juga bisa melakukan proses pendidikan dengan kata-kata dan kalimatnya. Bahkan kemarahannya sekalipun akan menjadi proses pendidikan yang diterima oleh akal jiwa santri. Banyak santri yang mendapatkan kekerasan menurut konsep sekarang, apa dipukul, apa dicewer, atau dihukum dengan hukuman-hukuman fisik yang menurut pendidikan modern sekarang ini dianggap itu tidak sesuai dengan pendidikan sekarang. Tapi guru yang memiliki 4 kualitas tadi, kemarahannya sekalipun, hukuman yang keras sekalipun, bisa diterima oleh santri dan muridnya itu dengan kebanggaan malah. Dipukul guru itu kebanggaan. Ditakzir oleh guru itu kebanggaan. Dihukum misalnya dengan lari, dengan membersihkan kamar mandi, mengisi kamar mandi, ngepel masjid, itu mereka adalah kebahagiaan. Itu bukti kecintaan guru terhadap mereka. Tapi guru yang tidak memiliki kualitas semacam itu, kekerasan justru akan menimbulkan dendam. Itu harus hati-hati. Para guru yang memiliki kualitas yang tadi saya sampaikan, bisa mengajar, mendidik pada saat hidupnya, tapi juga bisa mengajar, mendidik santri pada saat dia sudah meninggal dunia. Banyak guru-guru mulia yang memiliki ribuan santri, bahkan jutaan, sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi masih juga ada santri, ada murid yang membaca kitabnya, mempelajari kitabnya, membaca kata per kata, mengambil kesimpulan dan mengamalkannya. Bahkan kemudian juga membaca Fatihah dan doa-doa khusus untuk guru yang tidak pernah dilihatnya, yang hidup mungkin ratusan tahun yang lalu. Guru semacam ini pasti memiliki kualitas sebagai muallim, sebagai murabbi, sebagai muadib, dan juga sebagai mursyid. Maka keputusan para santri untuk mengambil pekerjaan sebagai guru adalah keputusan yang sangat luar biasa, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga membahasakan dirinya sebagai muallim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membahasakan apa yang dilakukannya itu dengan kalimat allama. Berarti dia, Allah, juga muallim. Maka status sosial sebagai seorang guru bukan sekedar sebuah pekerjaan sebagai pekerjaan yang lain, tapi adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, yang dalam tanda petik adalah pekerjaan yang sakral. Oleh karena itu, para santri, ketika kalian mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru, maka belajarlah menjadi guru yang punya kualitas muallim, yang punya kualitas muadib, yang punya kualitas murabbi. Kalau bisa menjadi guru yang berkualitas sebagai mursyid. Guru-guru ini yang akan
bisa mengantarkan siswa dan santrinya ke arah masa depan yang baik, yang akan bisa menuntun bangsa ini untuk kemajuan, bukan hanya kemajuan dhahiriyah, tapi juga akan bisa menuntun bangsa menuju kemajuan batiniyah. Keseimbangan antara perkembangan dhahir dan batin, lahir dan batin, ini akan penting bagi tumbuhnya sebuah bangsa yang berbahagia, yang menyadari tentang tugas kehidupannya sebagai hamba Tuhan, dan seluruh aktivitasnya hanya didedikasikan untuk pengabdian kepada Tuhannya. Moga-moga vlog ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita bisa mengambil hikmah akhiran. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.